Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu teriakan paling viral di internet. Saya yakin kalian semua udah pernah dengar. Tapi, pernah kepikiran gak sih, ini suara datanya dari mana? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, itu dia suaranya. Teriakan yang emosinya dapat banget ya. Saking kuatnya, kita yang denger aja kayak bisa ikut ngerasain keselnya gitu. Hayo, di mana aja kalian pernah dengar suara ini? Saya tebak sih, jawabannya di mana-mana. Ya kan? Lagi asik-asik scroll TikTok, muncul. Lagi lihat Reels, ada lagi. Sampai di YouTube Shorts pun, suara ini jadi andalan buat bikin video-video kocak. Oke, pertama-tama kita coba lihat dulu ya, seberapa gede sih fenomena ini. Soalnya ini tuh bukan lagi sekedar klip audio, tapi udah jadi ya bagian dari budaya internet kita. Suara ini tuh bener-bener meledak di semua platform video pendek. Coba deh sebutin. TikTok ada, Instagram Reels banyak banget, YouTube Shorts apalagi. Teriakan I don't care ini udah kayak jadi soundtrack wajib buat video-video yang mengubah rasa frustrasi sehari-hari jadi bahan ketawaan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utamanya. Dari mana sih asalnya ini semua? Suaranya kan dramatis banget ya, jadi banyak yang nebak ini pasti dari adegan film laga. Atau mungkin dari reality show yang lagi pada berantem. Tapi, ternyata jawabannya jauh lebih simpel dan jujur aja jauh lebih konyol. Percaya atau enggak, semuanya berawal dari sebuah animasi pendek. Iyap, betul. Bukan dari film blockbuster, bukan juga kejadian nyata. Sumbernya murni dari sebuah kartun singkat yang, ya ampun, lucu banget. Dan ini dia nih adegannya, jenius banget. Jadi ceritanya ada seorang murid yang nanya sopan banget, bolehkah saya ke kamar mandi? Pertanyaan yang normal banget kan? Nah, reaksi gurunya? Bukannya ngejawab, dia malah meledak. Teriak, I don't care, berkali-kali sekeras mungkin. Kontras antara permintaan yang biasa aja sama reaksi yang super lebay inilah yang bikin kita ngakak. Oke, sekarang mari kita bedah bareng-bareng. Kenapa ya klip yang sesimpel ini bisa jadi viral banget? Ternyata ada resep rahasianya di balik semua kekacauan yang kocak ini. Resepnya tuh sebenarnya gampang banget. Pertama, kita butuh situasi yang biasa banget, yang semua orang pasti ngalamin. Terus, yang kedua, kita pasangin situasi tadi sama reaksi yang bener-bener absurd, nggak masuk akal dan super heboh. Hasilnya, jadilah sebuah potongan audio yang klop banget buat jadi viral. Tapi, pertanyaannya lagi nih, kenapa kita bisa ngerasa relate banget sama teriakan guru kartun yang lagi ngamuk ini? Jawabannya, ternyata dalam juga loh. Ini ada kaitannya sama perasaan yang kita semua pernah rasain. Nah, ini adalah contoh sempurna dari apa yang kita sebut humor yang relatable. Maksudnya apa? Jadi kita ketawa itu bukan cuma karena teriakannya lucu, tapi karena kita kenal banget sama emosi di baliknya, walaupun mungkin versi kita nggak se-ekstrim itu ya. Coba deh ingat-ingat, kita semua pasti pernah kan ngerasain capek, jenuh, sampai rasanya pengen teriak aja gitu. Nah, ledakan emosi si guru ini seolah-olah jadi perwakilan dari perasaan kita yang terpendam itu. Jadi pas denger rasanya aneh, tapi lega dan lucu gitu. Itulah yang namanya katarsis, pelepasan emosi bareng-bareng lewat sebuah meme. Jadi intinya tuh di sini, kekuatan meme ini bukan di animasinya yang canggih atau ceritanya yang kompleks. Bukan, kekuatannya itu ada di kemampuannya mengambil satu emosi yang rumit, rasa jengkel yang udah di ujung tanduk, terus dibungkus jadi satu klip audio yang pendek, kocak, dan gampang banget buat di-share kemana-mana. Ini jadi bikin kita mikir ya, di antara jutaan obrolan kita setiap hari, kira-kira kalimat biasa apa lagi ya yang punya potensi buat jadi meme viral selanjutnya di seluruh dunia? Menarik juga buat direnungkan.